Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, nama saya Vina. Saya dari jurusan Pendidikan Agama Islam Prodi PAI. Jadi saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu tentang penyusunan RPP. Nah, sebelum saya menjelaskan tentang langkah-langkah dalam penyusunan RPP, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa itu RPP. Nah, jadi RPP ini ataupun rencana pelaksana pembelajaran adalah merupakan suatu rencana yang menggambarkan prosedur atau pengorganisasian pembelajaran untuk mencapai suatu kompetensi dasar. Nah, jadi RPP ini merupakan persiapan seorang guru ketika mengajar nanti di kelas. Nah, karena di dalam RPP tersebut guru bisa melakukan misalnya di dalam RPP tersebut sudah ada model apa yang harus digunakan ketika mengajar, guru memakai metode apa, dan pendekatan apa yang diterapkan oleh guru ketika mengajar, ketika dalam proses belajar mengajar. Nah, agar proses belajar mengajar tersebut bisa berjalan dengan lancar. Nah, bisa dikatakan RPP ini merupakan suatu acuan bagi guru, di mana di dalam RPP tersebut menggambarkan kondisi seorang guru ketika mengajar di kelas. Nah, tujuannya untuk apa? Tujuan RPP tersebut agar proses belajar di kelas itu lebih terarah, sehingga belajar menjadi lebih efisien dan seefektif mungkin. Nah, selanjutnya setelah kita mengetahui apa itu RPP, selanjutnya kita harus mengetahui juga langkah-langkah dalam membuat ataupun menyusun RPP. Nah, yang pertama, langkah yang harus kita tempuh ataupun langkah yang harus kita lakukan ketika membuat RPP adalah dengan merumuskan identitas. Nah, identitas tersebut terdiri dari satuan pendidikan, apakah sekolah dasar, sekolah SMP, ataupun SMA. Dan yang selanjutnya yaitu kelasnya, apakah kelas 1, kelas 2, atau kelas 3. Nah, yang setelah itu kita harus mencantumkan semesternya, apakah RPP ini untuk semester ganjil ataupun untuk semester genap. Nah, setelah itu kita juga jangan lupa mencantumkan mata pelajaran, misalnya mata pelajaran fikih atau mata pelajaran akidah akhlak atau SPI. Nah, itu kita harus mencantumkan di RPP. Setelah itu kita harus mencantumkan materinya. Nah, di dalam RPP tersebut kita membahas materi apa, misalnya mata pelajaran fikih. Nah, kita mengajarnya tentang misalnya pinjam meminjam, tentang tata cara sholat. Nah, di situ kita harus mencantumkan materinya. Setelah itu kita harus membuat jumlah pertemuan, apakah RPP itu untuk satu pertemuan ataupun untuk 2 pertemuan, dan juga alokasi waktunya. Di situ juga kita harus membuat alokasi waktu sesuai dengan jam mengajar guru. Nah, setelah mencantumkan identitas, selanjutnya yaitu guru membuat kompetensi. Nah, guru kompetensi ini ada 2. Yang pertama kompetensi inti dan kompetensi dasar. Nah, di mana kita melihat kompetensi ini, yaitu kita bisa melihatnya di Permendikbud, di KMA. Nah, di RPP saya melihat kompetensi dasarnya yaitu di KMA. Nah, setelah kita membuat ataupun mencantumkan kompetensi inti dan kompetensi dasar, selanjutnya kita membuat indikator. Nah, indikator ini lahir dari kompetensi dasar. Nah, di mana di indikator ini nanti akan melahirkan materi ataupun bisa lebih mudahnya itu pokok bahasan. Pokok bahasan apa saja yang harus kita ajarkan kepada anak-anak, di mana ini akan menjadi penilaian kepada anak-anak nantinya. Nah, apa-apa saja yang harus kita perhatikan ketika membuat indikator. Yang pertama yang harus kita tahu adalah indikator itu lahirnya ataupun dirumuskan dari kompetensi dasar. Tujuannya adalah untuk mencapai
kompetensi dasar tersebut. Nah, yang selanjutnya, ketika kita membuat indikator itu harus menggunakan KKO ataupun kata kerja operasional dari taksonomi Bloom. Nah, yang selanjutnya, ketika kita merumuskan indikator itu harus menggunakan kalimat yang simple, yang jelas dan mudah kita pahami. Dan yang selanjutnya adalah kalimat yang kita gunakan di dalam membuat indikator ini yaitu tidak berganda ya. Nah, misalnya saya mengambil kompetensi dasar tentang misalnya 1.3, memahami ketentuan pinjam meminjam. Nah, ketika kita merumuskan indikator tersebut, itu nomor tersebut kita jangan hilangkan, tetapi kita buatnya 1.3.1. Nah, begitu juga dengan poin kedua 1.3.2 sampai dengan seterusnya. Misalnya saya membuat indikator. Nah, ketika kita membuat indikator tersebut itu harus yang paling mudah dulu hingga nanti tersulit. Yang paling mudah di sini itu misalnya 1.3.1 menjelaskan pengertian pinjam meminjam, dan yang kedua menyebutkan dalil pinjam meminjam, dan yang ketiga mengidentifikasikan macam-macam pinjam meminjam dan menyebutkan jenis pinjam meminjam, dan yang selanjutnya bisa mengidentifikasikan hikmah dari pinjam meminjam. Ya, mungkin itu langkah-langkah ketika kita menyusun indikator ya, merumuskan indikator. Nah, yang perlu kita ingat, indikator ini lahir daripada kompetensi dasar. Tujuannya yaitu untuk mencapai tujuan pembelajaran dan tujuan yang lain yaitu untuk mencapai kompetensi dasar tersebut. Nah, setelah kita mencantumkan indikatornya, selanjutnya adalah yang poin ke C. Nah, poin ke C yaitu membuat tujuan pembelajaran. Nah, misalnya ketika kita membuat LPP ini, ketika kita membuat LPP ini kita bertujuan untuk apa? Anak-anak didik kita, misalnya tujuan kita membuat LPP ini agar anak-anak didik kita biar jadi apa gitu. Misalnya tujuan kita membuat LPP ini agar siswa mampu misalnya menjelaskan pengertian pinjam meminjam. Yang kedua, agar siswa mampu mengetahui dalil pinjam meminjam. Dan ketiga, agar siswa mampu menjelaskan jenis-jenis pinjam meminjam dan lain sebagainya. Nah, setelah tujuan pinjam meminjam, selanjutnya kita menentukan materi pembelajaran. Nah, materi tersebut jadi materi tersebut kita tulis dari indikator tadi. Misalnya yang pertama, indikator kita dari menjelaskan pengertian pinjam meminjam. Nah, di materinya kita buat di situ pengertian pinjam meminjam adalah, nah begitu juga sampai dengan hikmah dari pinjam meminjam. Nah, ada lebih baiknya materi tersebut kita tulis di dalam LPP. Kita tulis di dalam LPP ya. Jangan kita lampirkan. Tetapi kalau misalnya kita lampirkan boleh juga, mungkin biar LPP kita tidak panjang, itu bisa juga. Setelah kita merumuskan ataupun menentukan materi pembelajaran, selanjutnya apa yang harus kita lakukan ataupun apa yang harus kita cantumkan di dalam LPP selanjutnya, yaitu menentukan metode pembelajaran, model dan pendekatan. Nah, di sini di LPP saya menggunakan model pembelajaran jigsaw, sedangkan pendekatannya yaitu tentang yaitu saintifik, dan yang selanjutnya metodenya yaitu tanya jawab, diskusi ataupun ceramah. Nah, dan selanjutnya yaitu menentukan media pembelajaran. Nah, media di sini misalnya medianya
misalnya kita menggunakan menggunakan medianya papan tulis, infokus, bisa PowerPoint, dan bisa juga musik. Nah, alat media di sini kita sesuaikan ataupun kita cantumkan berdasarkan apa yang maksudnya kita sesuaikan dengan materi kita tadi. Nah, misalnya materi kita tentang tata cara berwudu. Nah, berarti kita harus menggunakan infokus. Di fokus itu kita menampilkan tentang cara-cara berwudu. Nah, karena ketika kita mencantumkan model, pendekatan, metode, begitu juga dengan media, itu kita harus sesuaikan dengan peserta didik kita. Kita harus melihat kondisi peserta didik kita, karena anak didik kita itu pasti berbeda-beda dan mempunyai karakteristik yang tidak semuanya sama. Nah, jadi ketika kita memilih model, metode, dan medianya juga harus bisa, kalau bisa harus bervariasi. Nah, misalnya tentang tata cara sholat tadi. Jadi kita harus menampilkan gambar misalnya. Nah, setelah kita menampilkan gambarnya, itu bagi anak-anak yang visual itu sangat mudah dipahami. Sedangkan bagi anak-anak yang audio, itu setelah kita menampilkan, kita harus menjelaskan. Nah, sedangkan bagi anak yang kinestetik, dia lebih kepada gerak tubuh seorang guru. Jadi ada lebih baiknya seorang guru ketika mengajar nanti itu dia harus mengelaborasikan semuanya tersebut. Misalnya ketika dia menjelaskan, ketika dia menampilkan visual, gambar, itu lebih baiknya dijelaskan lagi dan disertai dengan gerak-gerik seorang guru. Nah, selanjutnya ketika kita mencantumkan ataupun membuat EPP, yaitu menetapkan kegiatan pembelajaran. Nah, kegiatan pembelajaran di sini itu terbagi ke dalam 3 tahap. Yang pertama pendahuluan, kegiatan pendahuluan dan kegiatan inti, dan selanjutnya yaitu kegiatan penutup. Nah, di kegiatan yang pertama itu di pendahuluan. Nah, di sini di pendahuluan ini kita harus mencantumkan atau menuliskan misalnya dari pertama guru memberi salam. Nah, selanjutnya dilanjutkan dengan berdoa. Nah, di pendahuluan ini juga kita harus menyiapkan peserta didik. Nah, di mana ketika kita mengajar, sebelum kita melanjut ke kegiatan inti, kita harus menyiapkan dulu kesiapan peserta didik kita untuk memulai pembelajaran. Nah, setelah itu kita harus menjelaskan tujuan pembelajaran kita ataupun menjelaskan tentang kompetisi dasar kita hari ini. Dan alangkah lebih baiknya lagi, sebelum kita memasuki ke dalam pembelajaran inti, alangkah baiknya kita kaitkan materi minggu lalu dengan materi yang akan kita ajarkan, ataupun kita kaitkan materi hari ini dengan pengalaman siswa. Nah, misalnya pembelajaran kita hari ini tentang sholat, berarti kita kaitkan dengan kegiatan siswa. Misalnya apakah anak-anak hari ini ada sholat. Nah, pokoknya yang berkaitan dengan pengalaman siswa. Setelah kegiatan pendahuluan, selanjutnya masuk ke kegiatan inti. Nah, di sini di dalam kegiatan inti ini itu harus mempunyai 5M. Yang pertama yaitu yang pertama mengamati, yang kedua menanyakan, yang ketiga mencari informasi, yang keempat mengasosiasi, dan yang kelima mengkomunikasi. Nah, yang pertama yaitu mengamati. Jadi mengamati di sini siswa harus mengamati guru ketika guru menjelaskan ataupun memberi instruksi ketika mau melakukan pembelajaran ataupun memasuki kepada pembelajaran inti.
Misalnya mengamati, misalnya guru membagikan kelompok, misalnya guru membagikan anak menjadi 5 kelompok. Nah, masing-masing kelompok ini nanti guru akan membagikan LKPD. Nah, di mana LKPD di sini, jadi LKPD di sini, jadi nanti akan saya jelaskan di akhir mengenai LKPD. Jadi sekilas saja, LKPD ini merupakan lembar kertas peserta didik, di mana dengan adanya LKPD, proses pembelajaran di kelas itu akan menjadi lebih efisien, menjadi lebih efektif dikarenakan ada LKPD tersebut. Nah, ketika guru membagi anak-anak menjadi 5 kelompok, nanti guru akan memberikan LKPD. Nah, LKPD ini agar pembelajaran ini lebih menyenangkan, dalam membuat LKPD itu harus secara unik, harus menarik. Misalnya kita membuat LKPD tentang nama-nama mereka beserta tugasnya. Jadi kita potong LKPD tersebut kecil-kecil, di mana nanti di dalam LKPD tersebut kita kasih soal, misalnya sebutkan nama mereka yang menurunkan hujan, seperti itu. Balik lagi, setelah kita membagikan anak ini menjadi 5 kelompok, guru kan membagikan LKPD, di mana LKPD tersebut, di mana di dalam LKPD tersebut sudah ada materi ataupun sudah ada tugas untuk masing-masing kelompok yang harus dikerjakan. Nah, setelah guru menjelaskan instruksi, memberikan instruksi apa-apa aja yang harus dilakukan oleh peserta didik ketika menjawab tugas tersebut atau menjawab jawaban dari LKPD tersebut, selanjutnya siswa menanyakan apa saja yang belum dia mengerti, apa saja yang belum mereka pahami, itu bisa ditanyakan kepada gurunya. Selanjutnya, setelah mereka menanyakan apa yang mereka tidak mengerti, selanjutnya mencari informasi. Nah, guru memberikan waktu kepada peserta didik untuk mencari bahan, misalnya membaca di buku paket, ataupun bisa juga jadi di perpus ataupun di buku paket ataupun di internet juga bisa. Nah, guru harus memberikan waktu kepada peserta didik untuk mereka mencari bahan agar mereka bisa berdiskusi. Nah, setelah mereka berdiskusi dengan teman kelompoknya, selanjutnya mereka menuliskan jawaban tersebut di dalam LKPD. Nah, ini disebut dengan mengasosiasikan. Setelah peserta didik berdiskusi, mereka menuliskan jawabannya di kertas LKPD yang telah dibagikan oleh guru. Nah, setelah mereka berdiskusi dan menuliskan jawabannya di kertas LKPD, selanjutnya mereka mengkomunikasi. Nah, maksud mengkomunikasi di sini, siswa menyampaikan ataupun mempresentasikan hasil kerja kelompoknya di depan kelas. Nah, setelah semua peserta didik menampilkan mempresentasikan hasil kerjanya. Nah, bagi siswa yang tidak, misalnya kelompok A yang presentasi, nah nanti bagi teman-teman yang tidak mengerti dengan penjelasan ataupun dengan penjelasan temannya, itu bisa ditanyakan. Nah, setelah ditanyakan, nanti sebagai pemateri ataupun sebagai teman yang mempresentasi ini, mereka harus menjawab. Nah, sebagai guru, ketika jawaban dari peserta didik ini kurang memuaskan, tugas guru adalah untuk mendalami ataupun menguatkan jawaban dari anak didik tersebut. Nah, setelah kegiatan inti selesai, selanjutnya yaitu tentang penutup. Nah, di penutup ini setelah murid-murid mempresentasikan hasil kerja mereka, yaitu guru di sini wajib mengapresiasikan hasil kerja anak-anak. Nah, setelah mengapresiasinya, guru
bisa mengasih reward kepada anak-anak tersebut. Nah, selanjutnya sebelum mengakhiri pembelajaran ini, siswa guru harus memberi evaluasi. Nah, dengan memberikan soal kepada anak didik, agar guru mengetahui sejauh mana mereka menguasai materi kita hari ini. Nah, selanjutnya setelah memberi soal, selanjutnya guru mengakhiri pembelajaran dengan berdoa. Nah, setelah menetapkan kegiatan pembelajaran yang sudah kita bahas tadi, mulai dari pendahuluan, kegiatan inti hingga dengan penutup, selanjutnya adalah mencantumkan remedial. Nah, remedial ini dilakukan kepada siswa yang nilainya tidak tuntas ataupun tidak mencapai KKM. Nah, tujuan diterapkan remedial ini adalah agar peserta didik bisa mencapai tujuan pembelajaran, yaitu dengan agar siswa mampu mencapai tujuan kompetisi dasar. Nah, misalnya dalam membuat remedial, misalnya guru memberikan soal kepada anak-anak didik tersebut atau lain sebagainya, dan begitu juga dengan pengayaan. Nah, setelah remedial dan pengayaan, selanjutnya adalah penilaian. Nah, penilaian ini dilakukan dengan cara dengan cara memberikan instrumen kepada anak didik. Jadi penilaian ini adalah untuk mengukur ataupun untuk memantau sejauh mana peserta didik kita memahami materi pembelajaran hari ini, yaitu materi pembelajaran yang sudah kita bahas tadi. Nah, jadi dalam penilaian tersebut itu ada 3 aspek. Yang pertama, guru menilai dari aspek sikap. Yang kedua, guru menilai dari aspek pengetahuan. Dan yang ketiga, guru menilai dari aspek keterampilan. Jadi mengenai aspek sikap ini, guru bisa melihat dari guru bisa menilainya dengan cara observasi ataupun pengamatan. Nah, observasi ini bisa dengan penilaian diri sendiri, bisa dengan penilaian antar teman. Nah, misalnya ketika membuat instrumen penilaian, misalnya Allah, contohnya Allah sangat menyukai orang-orang yang saling membantu. Nah, nanti kita membuat tabelnya setuju, nah tidak setuju, sangat setuju. Nah, ketika kita menyusun instrumen tersebut, nanti peserta didik yang memilih sendiri. Nah, jadi kalau di aspek sikap, nanti guru bisa menilainya dari observasi pengamatan ya. Dan kalau dengan aspek pengetahuan, jadi guru bisa melihatnya ataupun menilainya dengan menggunakan instrumen juga, misalnya dari pengetahuan ini bisa dinilai dari tugas tertulis, nah ataupun bisa dengan tes lisan. Kalau misalnya dengan tes tertulis, di sini guru memberikan soal-soal kepada peserta didik, apakah mereka mampu untuk menjawab pertanyaan tersebut. Dan begitu juga dengan tes lisan, nanti guru harus memberikan pertanyaan kepada peserta didik agar terjadinya proses tanya jawab. Nah, setelah penilaian pengetahuan, selanjutnya yaitu penilaian keterampilan. Nah, penilaian keterampilan ini bisa dengan
bisa dinilai dengan kinerja, bisa dinilai dengan proyek, nah dan juga dengan portofolio. Nah, contoh dari bisa dinilai dari kinerja, misalnya kita menyuruh anak-anak tersebut untuk mempraktekkan sholat. Nah, di situ kita nilai mulai dari mereka niat hingga mereka salam. Nah, di situ kita harus melihat secara teliti apakah mereka sudah mampu mengerjakan ataupun melakukan sholat secara benar. Dan begitu juga dengan proyek. Nah, proyek di sini misalnya kita suruh kepada anak-anak untuk memandikan mayat. Misalnya kita cara merawat mayat dari pertama mereka mandikan, mereka kafani, mereka sholat hingga mereka menguburkan. Nah, di situ juga kita bisa melihat penilaian. Di situ juga kita bisa menilai peserta didik kita. Nah, jadi yang selanjutnya yaitu setelah semuanya selesai, mulai dari menetapkan identitas, mulai dari mencantumkan kompetensi dasar, membuat indikator, membuat tujuan pembelajaran, menetapkan membuat materi pembelajaran, selanjutnya model apa, metode apa yang harus dilakukan oleh guru, dan media apa saja yang digunakan ketika guru mengajar, dan juga menetapkan kegiatan pembelajaran, dan begitu juga dengan remedial dan pengayaan. Dan yang terakhir tadi yaitu penilaian dengan menggunakan rubrik ataupun instrumen. Nah, selanjutnya di selanjutnya itu kita membuat LKPD. Nah, di bagian akhir itu kita harus membuat LKPD juga. Nah, misalnya LKPD ini itu kita buat sesuai apa yang sudah kita berikan kepada anak-anak tadi. Nah, jadi tujuan LKPD ini yaitu agar proses belajar di kelas ini bisa lebih efisien. Nah, misalnya dengan adanya LKPD ini, jadi siswa tahu apa yang harus mereka kerjakan, apa yang harus mereka lakukan di dalam kelas. Nah, ini tujuan daripada LKPD. Nah, jadi di bagian akhir kita harus membuat juga LKPD apa yang kita akan berikan kepada anak-anak. Misalnya kita membuat LKPD-nya berupa kertas plano, di mana di dalam kertas plano itu kita membuat misalnya kita menuliskan tentang nama-nama malaikat ataupun tata cara sholat dan lain sebagainya. Jadi intinya LKPD ini merupakan suatu lembar kerja siswa di mana lembar kerja tersebut bisa menunjang proses pembelajaran seorang guru di dalam kelas. Nah, mungkin hanya ini saja presentasi dari saya mengenai langkah-langkah dalam proses pembuatan LPP. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.